Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tarafi Maulana dengan NIM 1090625000134 dengan kelas SI 09C. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tugas 2 Data Control Language atau DCL untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Mari kita langsung mulai ke tugasnya. Jadi di sini sudah ada tugasnya, ada 5 task. Jadi untuk task pertama yaitu pembuatan database dan data. Jadi untuk task pertama saya sudah buatkan di Beaver. Di sini sudah ada 3 tabel: mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Terus saya sudah masukkan juga untuk data-datanya setiap tabel seperti ini. Oke, kita lanjut ke task kedua, membuat user dari nama mahasiswa. Nah, di sini untuk kedua user ini menggunakan nama depan dan nama belakang saya sendiri. Nah, oke, lanjut masuk ke task kedua. Nah, di task kedua ini saya gunakan PowerShell. Jadi di sini saya sudah masuk ke bagian Laragon dan MySQL. Jadi kita tinggal login ke bagian MySQL-nya. Oke, kita sudah masuk ke MySQL-nya. Di sini kita login sebagai root. Nah, untuk pertama kita gunakan terlebih dahulu database yang sudah kita buat. Oke, kita sudah masuk ke bagian db_campus_109.109.06.25.00.134. Nah, di sini untuk membuat user itu menggunakan query-nya create user, nama user, add localhost, identified by, dan berikan nama passwordnya. Oke, di sini saya sudah membuat user pertama, Rizky add localhost dengan password koichi123. Untuk selanjutnya untuk membuat user kedua, di sini sudah berhasil untuk membuat user kedua, Maulana add localhost dengan password 456 koichi. Oke, lanjut ke task 3, pemberian hak akses ke setiap user. Di sini skenario-nya untuk user pertama diberikan hak akses insert, untuk user kedua diberikan hak akses select. Nah, untuk query untuk pemberian hak akses ini yaitu grant, hak akses yang diberikan, on nama database-nya, titik nama tabel yang ingin diberikan hak aksesnya. Setelah itu terus tulis nama usernya. Oke, jadi di sini saya sudah memasukkan atau memberikan hak akses select di
di database db_campus_109062500134 tabel mahasiswa kepada rizkita@localhost. Terus yang kedua, untuk user 2 kemudian akses insert untuk rizkita untuk user pertama yaitu insert. Saya salah pemberian hak akses. Nah, untuk menghapus hak akses sebelumnya, kita tuliskan revoke ya. Jadi di sini saya sudah menghapus kesalahan saya karena keliru untuk memberikan hak aksesnya untuk user pertama. Oke, kita lanjut untuk user kedua. Ya, di sini saya sudah memberikan akses select kepada Maulana@localhost untuk db_campus_109062500134 tabel mahasiswa. Oke, kita langsung cek apakah user 1 dan 2 bisa melakukan insert dan select. Oke, pertama kita use dulu. Sudah, kita langsung saja insert. Oke, di sini di user pertama sudah dimasukkan nilai baru yaitu 1090625282374 dengan nama Nadine Maeta, jurusan S1 Sistem Informasi angkatan 2025 dengan IPK 3,74. Oke, apakah kita bisa untuk melihat tabel mahasiswanya? Jadi di sini ada muncul error karena user pertama ini tidak diberikan akses select. Jadi akan muncul error di sini. Oke, mari kita masuk ke bagian user kedua. Terlebih dahulu untuk menggunakan
db_campus_1. Oke, sudah masuk. Mari kita lihat untuk di sini apakah bisa melihatnya atau tidak. Oke, jadi di user kedua kita bisa melihat tabel dari mahasiswanya, ada ID, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Nah, apakah di user 2 ini bisa dimasukkan nilai? Oke, jadi di sini muncul error untuk insert comment itu denied untuk user Maulana localhost, karena ya jadi seperti tadi di user keduanya hanya diberikan akses untuk melihatnya saja, jadi untuk menambahkan nilai dia tidak bisa. Kita keluar, kembali ke root. Oke, lanjut ke task berikutnya untuk hak akses yang lebih spesifik. Jadi di user 2 ini memberikan hak akses yang lebih spesifik untuk melihat NIM, nama, dan jurusan. IPK tidak diberikan. Oke, langsung saja. Sudah, kita hapus terlebih dahulu untuk hak akses yang sebelumnya ada di Maulana @localhost. Jadi seperti tadi, tulis revoke, insert, revoke select, on. Oke, jadi di sini saya sudah menghapus akses select di db_campus_1090625000134 tabel mahasiswa dari Maulana @localhost. Terus kita berikan akses yang lebih spesifik. Oke, di sini saya sudah menuliskan dan eksekusi untuk pemberian akses select untuk NIM, nama, dan jurusan di db_campus_1090625000134 tabel mahasiswa diberikan kepada Maulana @localhost. Oke, kita langsung saja cek di user kedua. Oke, coba kita melihat select.
sini tidak menggunakan tanda kurung. Oke. Jadi di sini sudah terlihat di user kedua dia bisa melihat NIM, nama, dan jurusan. Nah, untuk IPK apakah kita bisa melihatnya atau tidak? Ya, jadi di sini akan muncul error untuk melihat IPK karena hak akses yang diberikan untuk melihat hanya di NIM, nama, dan jurusan. Kalau kita untuk melihat semuanya apakah bisa atau tidak. Ya, tetap saja untuk melihat semuanya aksesnya ditolak untuk Maulana at localhost karena untuk semuanya itu ada IPK. Oke, kita keluar dulu. Oke, lanjut ke taks terakhir yaitu mencabut kedua akses dari kedua user. Setelah itu kita melihat dengan show grants. Oke, masuk dulu ke bagian db underscore kampus underscore 10906250034. Oke, setelah itu kita tuliskan kembali untuk menghapus hak akses, revoke, insert. Oke, di sini saya sudah menghapus akses insertnya untuk base kita at localhost. Ya, jadi di sini saya sudah menghapuskan select NIM, nama, dan jurusan untuk Maulana at localhost. Nah, di sini kita lihat apakah masih ada hak akses yang masih ada di setiap usernya. Oke, jadi di sini setelah mengeksekusi query show grants for base kita at localhost, di tampilan akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk user kedua, oke, di user kedua Maulana at localhost akan muncul tampilan yang sama seperti tadi user pertama, seperti ini. Nah, setelah itu mari kita cek di setiap user apakah masih bisa mengakses ke dalam db underscore kampus underscore 1090625000134. Jadi sini ketika akan masuk ke db underscore kampus underscore 1090625000134 akan muncul error atau akses denied karena di RIS kita ini sudah tidak ada hak akses untuk masuk ke dalam db kampus 1090625000134. Ini lanjut ke user kedua. Oke, di user kedua pun juga sama seperti tadi, akses denied untuk user Maulana at localhost ke db underscore kampus underscore 1090625000134. Ya, oke.
exit terlebih dahulu. Jadi untuk tugas 2 Data Control Language atau DCL ini saya sudah melakukan 5 tasknya. Jika ada keliruan, salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.